Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang materi biosfer. Nah, materi selanjutnya kan kita udah bahas tuh tentang lingkungan alam. Nah, materi yang berikut ini kita akan membahas tentang biosfer. Ada yang tahu nggak biosfer itu apa? Yang di belakang, biosfer itu apa? Lapisan bumi untuk tempat tinggal makhluk hidup, Bu. Yang lain ada yang tahu? Lapisan air dan tumbuhan. Iya, jadi biosfer itu adalah ada dua pengertiannya. Yang satu bio, yang artinya hidup, dan sphere yang artinya lapisan. Jadi secara umum biosfer itu artinya lapisan untuk tempat tinggal makhluk hidup ataupun organisme lainnya. Nah, lapisan ini meliputi lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, ataupun atmosfer yang mendukung kehidupan. Nah, selanjutnya Ibu ada gambar tentang lapisan permukaan bumi seperti ini bentuknya, lapisan permukaan bumi. Dan yang kedua ada lapisan air. Kebayang nggak sih kalau kita nggak ada air tuh susah banget. Bahkan ada orang yang sampai pingsan karena kekurangan cairan ataupun yang bisa disebut dehidrasi. Kebayangkan kalau nggak ada air ini gimana? Dan semua kegiatan pun dilakukan pasti ada hubungannya dengan air, kayak mau mandi, mau nyuci, ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga ada lapisan udara. Lapisan udara ini bisa juga disebut dengan atmosfer. Atmosfer terdiri dari berbagai unsur gas. Yang pertama itu ada nitrogen, yang kedua ada oksigen, dan berbagai gas-gas lainnya. Nah, atmosfer ini terdiri dari beberapa lapisannya lagi. Yang pertama ada troposfer, yang kedua ada stratosfer, yang ketiga ada mesosfer, yang keempat ada termosfer, dan yang kelima ada eksosfer. Nah, untuk lapisan-lapisan ini nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang bioma. Bioma ini adalah ekosistem berupa wilayah yang mempunyai sifat geografis atau iklim yang sama. Nah, singkatnya, bioma ini wilayah yang terbentuk karena pengaruh iklim, curah hujan, dan garis lintang. Bioma yang pertama ada bioma gurun, yaitu memiliki ciri-ciri curah hujannya rendah, terus intensitas cahaya mataharinya juga tinggi. Nah, itu kalau kalian nggak pakai sunscreen, muka kalian belang, kayak pakai topeng depannya tuh, hitam doang yang depan, yang belakangnya putih. Terus yang ketiga, ciri-cirinya evaporasinya lebih tinggi dari curah hujan dan air tanah, cenderung asin. Terus bioma gurun ini terdapat di wilayah gurun Sahara, gurun Arab, dan juga gurun Gobi. Nah, tumbuhan yang ada di situ umumnya mempunyai daun yang kecil kayak duri, terus akar yang panjang, contohnya tuh kayak kaktus, terus pohon kurma, terus ada semak-semak akasia. Yang kedua ada bioma stepa yang memiliki ciri-ciri umumnya mempunyai curah hujan yang nggak teratur. Terus misalnya di padang rumput tuh nggak mampu nyimpen air karena tingkat porositasnya rendah. Terus bioma stepa ini terdapat di wilayah Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, sama Australia. Terus yang ketiga ada bioma sabana. Bioma sabana ini memiliki ciri-ciri padang rumput yang diselingi sama pohon-pohon yang tumbuhannya menyebar. Terus pohon-pohon yang ada tuh cuma kayak palem sama akasia doang. Terus yang ketiga, bioma stepa ini terbentuk karena daerah tropika dan subtropika. Terdapat di wilayah Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, sama Australia. Selanjutnya ada bioma hutan basah. Ini memiliki ciri-ciri sepanjang tahun mendapatkan sinar matahari yang cukup, curah hujannya cukup, terus kelembabannya juga tinggi, dan memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman di sekitarnya. Nah, wilayahnya ini berada di Amerika Selatan, Amerika Tengah, Amerika Utara, termasuk Indonesia dan juga Malaysia. Yang berikutnya ada bioma hutan gugur. Ini memiliki ciri-ciri hujannya merata sepanjang tahun, dan juga pohon-pohonnya nggak terlalu rapat tumbuhnya, terus jumlah tumbuhannya juga sedikit.
dan mempunyai 4 musim, yaitu panas, gugur, dingin, dan juga semi. Selanjutnya ada bioma taiga. Ini ciri-ciri bioma taiga ini merupakan bioma terluas. Terus yang kedua, musim dinginnya juga cukup panjang, sedangkan musim panasnya itu singkat. Terus yang ketiga, ciri-cirinya selama musim dingin air di daerah ini jadi es. Terus kalian pernah gak sih nonton Masha and the Bear? Itu dia skating di atas danau yang udah jadi es. Nah itu kayak gitu contohnya, salah satu bioma taiga. Nah bioma taiga ini terletak di Rusia bagian utara dan Kanada. Nah tumbuhan yang ada itu jenis terutama pohon spruce, bears, dan juniper yang bentuk daunnya seperti jarum, terus tahan terhadap kekeringan. Nah yang terakhir ada bioma tundra. Ini memiliki ciri-ciri nggak dijumpai pepohonan kecuali lumut. Terus yang kedua, musim dinginnya sama musim panasnya itu sama-sama panjang. Nah wilayahnya ini di sekeliling lingkaran Antartika dan pulau-pulau kecilnya yang dekat Antartika. Terus ini ada 3 soal tentang sebaran biosfer. Yang pertama ini mengapa menyebar, yang kedua sarana persebarannya, terus yang ketiga hambatan persebarannya itu apa. Nah itu jadi PR ya di rumah untuk kalian, biar kalian mengulangi pelajaran yang udah kita pelajari hari ini, agar kalian mengingat-ingat kembali tentang apa yang udah kita pelajari hari ini. Nggak mau temenan, maunya kepastian. Jika ada pertanyaan silakan diajukan. Ada yang bertanya? Nggak ada, udah cukup jelas ya? Oke, cukup jelas. Antara kalian tidak mau bertanya, malu bertanya, antara kalian sudah mengerti, juga antara kalian udah males. Ibu ini pergi aja gitu ya. Oke lah. Nah selanjutnya kalian masuk sama siapa? Bu Desi ya? Matematika. Oke. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang peta ya. Nah sampai jumpa minggu depan. Jika ibu ada salah kata mohon maaf. Selamat pagi semua. Materi minggu depan kita akan membahas tentang peta. Hari ini kita akan membahas tentang materi atmosfer, terdiri dari berbagai unsur gas. Yang pertama itu nitrogen, dan yang kedua itu gas. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan nanti, karena saya tidak butuh pertanyaan, butuhnya perasaan.